Nia, jangan menangis. Tidak apa-apa, ini yang aku suka. Nanti cuci dengan air panas, pasti lebih nyaman. Maaf, aku yang sembrono. Ini bukan salahmu juga. Bagaimanapun aku yang lebih pantas mati, ya? Hanya saat kamu kambuh, aku bisa merayumu, pikiran-pikiran jahat itu bisa berhasil. Kenapa kamu mau diperlakukan seperti itu olehku? Karena suka. Kamu punya kecenderungan masokis. Baiklah. Aku tarik kembali. Tapi lain kali, tidak boleh seperti ini lagi. Aku transfer 400 juta rupiah. Kamu obati sendiri aja. Aku hanya mau jadi anjingmu, kakak. Kenapa kamu belum juga mengerti? Kita seumur hidup ini pasti terjerat sampai mati. Kamu mau investasi ke Lukas? Iya, berapa kekurangan dana proyek, aku bisa menutup semuanya. Kamu? Bicaralah terus terang. Kania, kamu begitu aktif membantuku. Apa kamu jatuh cinta pada Lukas? Suka? Sepertinya tidak jelas. Tapi saat tahu dia dalam masalah, tubuhku sudah memutuskan lebih dulu daripada perasaanku. Aku ingin membantunya. Anggap saja aku berhutang padanya, kita sudah lunas. Baiklah, kalau begitu, aku mewakili Lukas berterima kasih padamu. Kontraknya nanti akan kukirimkan padamu. Kalau kamu lihat dan tidak ada masalah, kita atur waktu untuk tanda tangan. Jangan beritahu Lukas tentang hari ini dulu. Bilang saja ini investasi dari temanmu. Ya, tenang. Lukas, Kania bilang, mau investasi padamu. Ayah, Aduh, sayangku, kamu datang. Hari ini bawakan apa lagi untuk ayah? ini dari Ibu Wang, pasar pagi. Ayam kampung rebus. Walau sibuk, jaga kesehatan. Baik. Sayangku, sungguh perhatian. Kamu datang. Bukan hanya membawa keberuntungan. Proyek besar perusahaan kita ada kemajuan baru. Proyek besar? Iya. Apakah itu well lead? Bagaimana kamu tahu? Ah, kakek yang memberitahuku. Oh, Kebangkrutan keluarga Pandu itu karena rahasia penting proyek inti well lead bocor, menyebabkan. Akhirnya, saham jatuh. Perusahaan dinyatakan bangkrut. Ayah kecelakaan mobil, kakek sakit kritis. Jadi bagaimanapun juga, aku harus mencegah hal ini terjadi. kamu pulang dulu. Ada urusan di sini. Ayah, atau kita buat persiapan cadangan? Kalau informasi perusahaan dicuri, kerugiannya besar. Tenang, tidak akan. Yang mengerjakan proyek ini semua adalah staf senior perusahaan. Pasti tidak akan dicuri. Ini kan untuk mencegah sebelum terjadi? Lebih hati-hati tidak ada salahnya. Aku punya ide. Oh, bagus. Ide bagus. Tidak kusangka, sayangku sudah dewasa. Sudah belajar memikirkan perusahaan. Baik, kita ikuti sarannya. Kita lakukan taktik tipu daya. Orang ini memberiku perasaan sangat akrab. Mulai hari ini, Shu Shu resmi bergabung dengan Jing Yue tim inti untuk bersama-sama mengembangkan proyek ini. Saya masih banyak yang tidak tahu, mohon bimbingannya dari kalian semua. Aneh, kenapa manajer Chen tidak datang? Oh,
Aku suruh dia bawa Xiaoli pergi survei lapangan. Sayangku, kamu kenalan dulu dengan proyeknya bersama yang lain. Ya, Pacen kamu dan Xiaoli akan bekerja keras di sana mengembangkan sendiri selama sebulan. Apa yang masih kurang di sana? Nanti malam aku suruh orang antar ke sana. Ah ya, baik. halo. Kania cepat temui Lukas. Ibu 2 hari lalu di rumah sakit tiba-tiba kondisinya memburuk dan meninggal. Kak Lukas terlihat sangat tenang. Aku pikir dia sudah siap mental, tapi hari ini tiba-tiba aku tidak bisa menghubunginya. Dan Lukas. Aku Kania. Yuda, yang menyuruhmu datang, Dia sangat khawatir padamu. kalau kamu hanya karena permintaan Yuda, itu alasanmu datang? Ya, Kania, kamu tidak sayang aku sama sekali. kamu mabuk. Mungkin iya. Kak, nanti sayang aku lebih, ya? Aku hanya punya kamu. Kakek ayah. Mia, kebetulan datang. Ada yang mau aku umumkan? Ayah. Matamu sakit, ya? Oh, iya, agak tidak enak. Sudah kubilang dari dulu, harus putus dengan si Lukas, aku akan menjodohkanmu dengan orang lain, Kakek aku tidak mau dijodohkan. kamu. Sayangku, kamu tidak tahu. Masalah keluarga Lukas. Ayahnya memang keturunan langsung, keluarga Lazuardi. Sementara dia, dulu sakit, bunuh diri, bersama istrinya. Meninggalkan Lukas dan kakaknya. Setelah itu, kakak Lukas dibawa oleh keluarga Permana. Sedangkan Lukas, di keluarga Lazuardi, belum 2 tahun, sudah diusir. Aku sudah menyelidikinya, dan menemukan kepribadiannya agak aneh. Siapa yang bisa menjamin, dia tidak akan seperti ayahnya melakukan hal gila? Aku cuma tahu dia diadopsi, karena ayah angkatnya punya utang besar, terpaksa membantu melunasi utang. Tapi tidak tahu masa lalunya ternyata begitu tragis. Jadi aku tidak akan setuju kamu dengan Lukas. Kakek, tapi aku juga sakit. Apa yang kau bicarakan? Atau kakek pikir aku bipolar, tidak bisa mewarisi bisnis keluarga Pandu, makanya ingin aku segera menikah. Aku semua demi kebaikanmu. Kakek, aku tahu kita sekeluarga. Kau demi kebaikanku. Tapi aku juga anggota keluarga Pandu. Proyek Xinjingyue akan segera IPO, begitu dipublikasikan, itu akan menjadi lompatan besar bagi keluarga Pandu. Aku ingin mencoba. Aku juga tidak ingin menggunakan perjodohan untuk menjamin sisa hidupku. Jika kamu bisa membuat Xinjingyue sukses IPO, maka perjodohan bisa dibatalkan, masa depan keluarga Pandu juga bisa diserahkan padamu. Baik, setuju. Kamu meneleponku larut malam seperti ini. Ada perlu apa? Aku di bawah rumahmu. Malam ini suhu turun. Kamu kesini ngapain? Aku ingin bertemu denganmu.
Hati manusia itu serakah, ingin mendapatkan lebih banyak, ingin membuatmu lebih menyayangiku lagi. Kamu pulang saja. Sudah larut, aku mau tidur. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Sekarang sudah bertemu juga. Kamu bisa pulang sekarang, pulang dan mandi air hangat. Jangan sampai masuk angin. Astaga Kania, kamu sudah jatuh. Sekarang kepalamu penuh dengan tubuh muda orang lain. Kalau tahu gini, nggak usah dandan. Nia, jangan takut aku di sini. Untung tidak terjadi apa-apa. Nia, kau pikir aku orang seperti itu? Kau bicara apa? Halo, kakek. Berikan ponsel pada cowok itu, cepat. Siapa? Cepat, aku tahu dia ada di sampingmu. Aku. Halo Bapak Direktur. Jika kau benar-benar ingin bersama, Nia kembalilah ke keluarga Lazuardi, buktikan padaku. Jangan dengarkan kakekku. Baik. Aku janji. Kak Nia, ada perusahaan asing 10 menit yang lalu, baru saja mengumumkan peluncuran produk baru, program utama dan lompatan paus baru kita hampir sama persis. Sudah kuduga. Apa kata tim proyek? Baru saja rapat menunggumu di sana. Bagaimana bisa begini? Kita baru sampai tahap terakhir. Aku akan ke sana sekarang. Kania kembali menghadapi krisis keluarga Pandu. Kau tetap tidak bisa lolos dari takdir ini. Kau ditakdirkan untuk menempuh jalan yang harus kau tempuh dan bersama Peiyan, pemeran utama pria sejati. Bukankah kau bilang proyek tidak akan bermasalah? Sekarang kenapa? Malah ada perusahaan yang meluncurkan lebih dulu. Ayah, Kakek, aku akan menyelidiki ini. Apa gunanya kau menyelidiki? Meskipun proyek kalian dirilis ulang akan tetap dianggap plagiat dan palsu, dan keluarga Pandu sudah mulai promosi sebulan lebih awal, sekarang sudah mempengaruhi harga saham. Aduh,
Hei, Zhang tua ini aku. Kenapa tidak bilang ke kakekmu? Kita punya persiapan cadangan. Yang bocor itu palsu. Ayah, aku tahu siapa yang menjual informasi. Siapa? Manajer Zhao. Manajer Zhao. Dia itu veteran keluarga Pandu. Bagaimana mungkin dia? Proyek dirilis lebih dulu. Keluarga Pandu sedang paling kacau. Semakin nyata reaksi, kakek semakin mudah membuat pihak lawan percaya. Saat ini kita baru bisa tahu siapa dalang sebenarnya. Apakah kau akhir-akhir ini merebut proyek keluarga Lazuardi? Bukan merebut. Aku hanya ingin membuktikan padamu. Orang-orang keluarga Lazuardi sekarang semuanya sampah. Apa katamu? Kau hanya anak dari orang gila. Baik, asal kau cukup layak keluarga Lazuardi ini, akan kuserahkan padamu. Kulihat ada surat di depan pintu rumah. Apakah itu milikmu? Aku sungguh tidak menyangka kamu ternyata ada hubungan dengan keluarga Lazuardi, status yang begitu hebat. Dulu kenapa kamu tertarik pada Kania? Kamu mungkin tidak percaya, tapi sebenarnya kamu hidup di dalam dunia buku. Kamu adalah antagonis utama buku ini. Dan Kania adalah tokoh utama wanitanya. Dia memiliki tokoh utama prianya sendiri. Kalian ditakdirkan tidak akan bersama. Jika kamu memaksakan untuk mengubah, itu hanya akan membawa tragedi baginya. Sekarang krisis keluarga Pandu adalah awal dari tragedi. Selanjutnya akan ada lebih banyak kejutan yang menantinya. Di mana kakek? Kakek tidak enak badan. Dia menyuruh Anda dan Nona makan dulu. Kepala rumah tangga. Kalau begitu, antarkan makanan untuk kakek ke atas. Baik. Aduh, sayangku. Maaf, sayangku. Kamu bersabar ya. Tahun depan di hari ulang tahunmu, ayah akan mengadakan pesta besar untukmu. Ayah, sekarang kan masa-masa sulit. Hanya dengan begini orang lain akan mengira keluarga Pandu benar-benar dalam masalah. Halo? Aku tidak bisa terlalu lama di luar. Aku tahu. Aku berikan hadiah ini lalu pergi. Ini. Lukisan Ibu Erin. Ya. Aku tahu kamu sangat menyukai lukisannya. Judul lukisan ini adalah Penebusan. Sepertinya aku pernah melihat pemandangan ini di suatu tempat. Meskipun sudah ditakdirkan mati mengenaskan, aku akan mengubah semuanya. Orang ini. Di jalan di bawah apartemen CCTV merekam semuanya, tapi tidak ada yang menangkap wajahnya. Kesadaran anti-surveillance sangat kuat, terakhir terlihat di luar kawasan kumuh, kau tahu di sana tidak ada CCTV. Dia profesional. Dari postur, sepertinya di atas 180 cm, sepertinya juga terampil. Gunakan ini cocokkan dengan pengawasan sekitar perusahaan Pandu untuk orang-orang yang muncul di sana. Lihat apakah ada yang cocok postur dan gaya jalannya. Gasa. Maksudmu? Orang ini mengincar kau dan Kania sekaligus? Kenapa? Kau adalah antagonis utama dalam novel ini. Kania adalah tokoh utama wanita. Kau hanya akan membawa tragedi padanya. Krisis perusahaan Pandu saat ini adalah awal dari tragedi itu. Aku akan menemukannya. Sayangku, seperti katamu, kita tidak memberikan respons apapun. Sekarang, perusahaan Pandu sudah di titik terendah. Sudah cukup. Ayah, 2 hari lagi, kita mengadakan peluncuran produk baru, perusahaan Pandu mengundang berbagai kalangan untuk hadir. Ya, baik. Baru-baru ini perusahaan Pandu yang harga sahamnya terus menurun, mengumumkan peluncuran produk baru. Tapi dikabarkan riset 5 tahun mereka. Proyek inti bernilai miliaran dan proyek riset yang dirilis oleh CA bulan lalu memiliki kemiripan yang sangat tinggi. Membuat orang lain mengira mereka masih punya ruang untuk bergerak. Pertarungan sekarat. Lukas menggunakan kekuatan keluarga Lazuardi, sedang menyelidiki Anda. Tidak perlu ditakuti, atur saja. Acara peluncuran sebesar ini pasti tidak akan kehilangan kami. Baik.
Selamat datang semuanya di perusahaan kami, proyek teknologi terbaru yang kami kembangkan, peluncuran lompatan paus baru. Proyek ini merupakan hasil kerja keras perusahaan kami selama 5 tahun mengumpulkan para peneliti terbaik kami. Dengan investasi maksimal dalam penelitian dan pengembangan. Tidak peduli berapa kali kalian berusaha sekeras apapun, aku akan mengembalikannya ke jalur yang benar. Kania, inilah hukuman karena tidak patuh. Nona Kania, kau bilang ini adalah keluarga pandu proyek yang dikembangkan selama 5 tahun. Tapi kenapa program utamanya sama dengan Qianfu yang dirilis CA bulan lalu, kemiripannya mencapai 80%? Maaf, apakah tim penelitian dan pengembangan kalian satu tim? Ini jelas-jelas plagiat. Lihat brosur mereka. Bahkan tampilannya persis sama. Nona Kania, mohon jelaskan. Keluarga Pandu tidak akan menjiplak dan tidak mungkin menjiplak. Lukisan ini berasal dari lukisan Ibu Erin Jurang Laut Dalam. Kami telah bekerja sama dengan Ibu Erin untuk hak penggunaan eksklusif. Jadi saya juga berpikir, CA, tanpa hak penggunaan. Menggunakan gambar ini sebagai model promosi, apakah itu termasuk plagiat? Komposisi model Qianfu milik CA terinspirasi dari lukisan Eropa abad pertengahan dan lukisan Ibu Erin tidak ada hubungan langsung. Tapi lompatan paus baru milik keluarga Pandu. Pada program utamanya. Menjiplak kami. Akhirnya muncul. Maaf, siapa Anda? Saya dari proyek rahasia CA, penanggung jawab utamanya. Saya bisa dengan seluruh prospek CA sebagai jaminan. Keluarga Pandu menjiplak desain utama program kami. Bahkan setelah kami listing, masih memilih mengadakan konferensi pers. Kurang ajar. Kami akan mendanai penuh penelitian proyek rahasiamu. Dan akan memberikanmu semua data terkait proyek. Kondisi sebaik ini, mencari seorang anak buangan dari keluarga Yun sepertiku? Satu-satunya syarat, kamu harus mengikuti data proyek yang kami berikan untuk melakukan penelitian. Dan harus mencapai replikasi di atas 95%. Pada saat itu, kamu listing lebih dulu. Keluarga Pandu. Entah menghadapi tuduhan plagiat, rusaknya reputasi, selamanya dikeluarkan dari industri, entah rantai modal putus, nyaris bangkrut. Pada saat itu, kami akan memberikan tambahan 300 juta. Baik, saya setuju. Penghinaan hari itu akan kubalas padamu. Aku ingin kau lebih menderita dariku. Bagaimana keluarga Pandu berani mengadakan konferensi pers ini? Dengar-dengar Nona Kania menderita gangguan bipolar, kadang-kadang kambuh penyakit mentalnya. Orang seperti ini bisa dibesarkan sebagai penerus? Sepertinya keluarga Pandu akan hancur. Kania, jika kamu batalkan konferensi pers ini, minta maaf secara terbuka pada CA kami, dan akui tindakan plagiat kalian, ganti rugi kerugian kami, saya bisa pertimbangkan untuk tidak menuntut. Bukan dia. Jika dia punya rencana sebaik itu, dulu pasti tidak akan menantangku di pesta. Di belakangnya ada orang lain. Belum cukup. Lalu jika aku memilih tidak minta maaf, Maka tunggu saja dituntut dan masuk penjara, seumur hidup tidak akan keluar. Kok kamu nggak bantu dia? Dia pasti punya cara. Apa yang bisa dia lakukan? Bukan. Kamu yakin dia di sini? Berdasarkan analisis bentuk tubuh, setengah jam yang lalu, orang itu muncul di tempat acara. Konsep desain Xin Jingyue sama sekali berbeda dengan Qianfu. Dan lihat, program utamanya juga tidak mirip. Menurutku, lebih dari itu. Aku merasa program utama Xin Jingyue jauh lebih tinggi levelnya dari Qianfu. Qianfu benar-benar tidak bisa menyainginya. Bagaimana mungkin? Ini adalah riset dan pengembangan terbaru. Tidak mungkin. Yang aku dapatkan jelas-jelas adalah riset terbaru. Dia sengaja. proyek ini adalah perusahaan kami yang kami curahkan segenap hati, dengan itikat terbaik. Semoga Anda semua bisa bekerja sama dengan perusahaan kami. Kenapa pergi?
Hentikan dia. Tolong katakan lagi beberapa patah kata. Lihat apakah dia menghubungi orang lain. Terkait masalah ini, bagaimana tanggapan Anda? Ayo, ini berita besar. Nona Lina, silakan berkomentar. Nona Lina. Lukas. Lukas, apa kamu tahu sesuatu? Aku harus tahu sesuatu. Kau tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Apakah kau peduli padaku? Bukankah kau mau bertanya apa yang harus kau ketahui? Aku akan memberitahumu. Aku menerima sebuah surat, Surat apa? Apakah ada yang memberikannya padamu? tapi isi surat itu agak tidak masuk akal. Dia bilang dunia yang kita tinggali adalah sebuah novel. Dan kau adalah tokoh utama wanita dalam novel ini. Aku saja sudah terlahir kembali, apa yang lebih aneh dari itu? Tapi jika ini dunia novel, lalu bagaimana dengan yang lain? Apa yang akan ditetapkan untuk mereka? Lalu, bagaimana denganmu? Apa peranmu? Kau adalah antagonis utama dalam buku ini. Aku jelas tokoh utama pria. Sungguh? Mungkin kau belum pernah baca ini, novel online atau semacamnya. Tapi, akhir dari novel biasanya adalah tokoh utama wanita dan pria bersama. Lalu kelahiranku kembali? Apakah itu juga sudah ditentukan? Tapi di kehidupan sebelumnya, Xin Jingyue diplagiat. Keluarga Pandu mengalami krisis yang belum pernah terjadi. Dan di kehidupan ini, aku sudah mengubah jalurnya. Lalu sebenarnya, mana yang benar? Apalagi yang tertulis di surat itu? Tidak ada. Terima kasih sudah memberitahuku. Ada urusan yang harus diurus di konferensi pers. Aku pergi dulu. Kania. Kapan kau bisa tidak menggunakan lalu membuangku? Apa yang kau lakukan? Ini upahnya. Ternyata dia melakukannya dengan cara ini menyelamatkan Jiang. Mungkin saja sebelumnya Anda mengirim paket padanya, membuatnya curiga. Setiap kali bangkit kembali, akan ada sedikit perubahan. Tapi itu tidak akan mempengaruhi akhir. Pada akhirnya, dua yang tidak patuh itu. Aku punya banyak cara. Kakek tidak menyangka ternyata bisa sabar membuat skema yang begitu indah. Ayah, kamu tidak tahu betapa briliannya, sayangku, merancangnya. Nilai pasar kita naik beberapa kali lipat dalam sekejap. Apakah kalian begitu menyembunyikan ini dariku? Bukan, semakin kamu khawatir, mereka akan percaya. Kamu benar-benar sudah dewasa. Memikirkan masalah lebih berpengalaman dari ayah saat muda. Tapi aku masih belum bisa menemukan orang yang menargetkan Jiang. Lina hanya dikendalikan olehnya. Siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini? Aku tidak akan memberitahumu. Katakanlah, jika aku membawamu kembali ke keluarga Yun, apa yang akan dilakukan keluarga Yun padamu untuk memberikan penjelasan kepada Jiang? Dan orang di belakangmu ini apakah dia masih akan melindungimu? Lepaskan aku. Aku akan memberitahumu siapa dia. Kamu juga tidak tahu siapa dia, kan? Lepaskan aku. Bawa dia pulang. Dia bernama M. Aku sudah memberitahumu, lepaskan aku. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah mendengar ada orang seperti ini. Jadi aku pikir ini seharusnya bukan nama aslinya. Serahkan masalah ini pada kakek. Aku pasti akan menangkapnya.
Hei, ada investor baru yang menghubungi kita. Ini adalah rencana pengembangan generasi kedua perusahaan kami. Saya yakin dalam beberapa hari ini, kalian sudah mulai menerima banyak minat investasi. Saya percaya dengan kemampuan grup Jiang saat ini, meskipun tidak bekerja sama dengan kami, kalian bisa mengembangkan pembaruan generasi kedua sendiri. Proyek kami ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Inilah bentuk kesungguhan kami. Riset dan pengembangan bersama. Benar. Perusahaan kami bersedia menyediakan setengah dari dana, dan juga menyediakan satu tim riset profesional dari luar negeri untuk membantu kalian melewati kesulitan teknis. Satu-satunya syarat adalah, setelah riset berhasil, perusahaan kami memiliki hak pakai pertama. Syarat ini, Syarat ini sangat menarik. Sudah saya bilang, kami datang dengan sungguh-sungguh. Tentu, juga karena kalian cukup kompeten. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kak Nia, syarat yang ditawarkan Bapak Cokro adalah yang terbaik sejauh ini. Aku merasa, orang ini terasa tidak nyata bagiku. Tidak nyata? Mungkin karena terlalu kaya. Mungkin. Nona Kania, sekarang sudah hampir waktu makan siang. Apakah saya mendapat kehormatan untuk mengajak Anda dan asisten Anda makan siang? Tentu. Silakan ke sini. Kenapa ya rasanya ada yang ngeliatin aku? Lukas, kamu ngapain sih? Lepasin aku. Jangan lihat orang lain. Ngapain gila-gilaan tengah malam? Lihat aku aja, ya? Kamu memata-matai aku? Lukas, kamu sudah melewati batas. Ada kesalahan di antara kita. Kesalahan? Lukas, sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Lazuardi. Kedepannya semuanya akan menjadi lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan? Kurasa aku harus bicara terang-terangan. Hubungan transaksi yang tidak pantas di antara kita harusnya sudah berakhir. Masing-masing menjalani hidup dengan baik. Baik. Hubungan transaksi tidak sehat kita harus diakhiri. Bapak Cokro. Nona Kania. Bapak Cokro, selamat datang. Senang bisa bekerja sama dengan keluarga Jiang. Bapak Jiang. Ini siapa? Lukas. Lukas. Kamu yang baru-baru ini menjadi CEO keluarga Lazuardi? Benar-benar muda dan berbakat. Kalau bukan karena Nona Kania sudah bertunangan dengan tuan besar keluarga Permana, saya benar-benar ingin memperkenalkan kalian berdua. Oh, ngomong-ngomong sepertinya keluarga Permana juga ada di sini hari ini. Nona Permana. Bapak Cokro, Bapak Jiang, Nona Kania. Nona Permana lama tidak jumpa. Kapan kalian berdua akan mengumumkan kabar baik? Hal semacam itu terserah anak muda sendiri. Kami yang lebih tua tidak bisa ikut campur. Benar juga, tapi saya rasa Ayan dan Nona Kania sangat cocok satu sama lain. Ya, betul juga. Tapi, aku merasa Yan dan Nona Kania masih sangat cocok. Ayah, aku ke toilet sebentar. Aneh. Aku tidak melakukan hal yang salah. Kenapa aku merasa bersalah? Ku dengar kau kembali ke keluarga Lazuardi. Mereka berdua saling kenal? Baru sekarang ingat keponakanmu? Bibi. Jangan panggil aku Bibi. Aku memanggilmu hari ini untuk memberitahumu, Kania adalah yang akan dinikahi oleh Yan.
Jangan mendekatinya. Aku mau mendekati siapa itu urusanku. Nona Permana tidak berhak memerintahku. Dia adalah kakakmu. Kalau begitu suruh dia sendiri yang bicara padaku. Kau memang sama jahatnya dengan ayahmu. Seharusnya kau ikut mati terbakar bersamanya waktu itu. Ternyata Lukas dan Yan adalah saudara, kalau dulu. Berarti dia ditolak oleh keluarga Permana dan Lazuardi berturut-turut. Nona Kania, Ibu Erin, aku sangat beruntung. Begitu cepat bertemu. Tokoh utama dalam lukisanku. Ibu Erin. Saya tidak mengerti maksud Anda. Sekitar 10 tahun lalu, saya pernah melihat Anda dan Bapak Lukas. Waktu itu di gang. Pemandangan itu membuat saya merasa sangat indah, lalu saya menggambarnya. 2 bulan lalu, Bapak Lukas menemui saya, meminta saya menjual lukisan itu kepadanya. Maksud Anda, pria dan wanita di lukisan itu adalah saya dan Lukas. Tentu saja. Saya tidak bisa terlalu lama di luar sekarang. Saya tahu. Saya akan memberi hadiah lalu pergi. Ini lukisan Ibu Erin. Ya? Saya tahu kamu selalu sangat menyukai lukisannya. Judul tema lukisan ini adalah penebusan. Sepertinya saya pernah melihat pemandangan ini, di suatu tempat pantasan saya merasa familiar. Waktu itu Bapak Lukas berkata, dia akan memberikan lukisan ini kepada penebusnya. Katanya, dialah yang membuat dirinya punya alasan untuk hidup di dunia ini. Lukas ternyata benar-benar menyukaiku. Kamu ngapain sembunyi di sini? Aku? Segitu sukanya sama aku? Suka pada orang yang mempermainkanmu, yang menyiksa tubuhmu. Kenapa kamu tanya begitu? Aku mau tanya. Kalau gitu, kamu mau jawab? Kamu bilang kita sudah selesai. Kamu lagi sok-sokan sama aku? Kamu jelas tahu. Aku bilang akhiri hubungan yang tidak normal. Bukan berarti kita tidak bisa punya awal baru yang normal. Enggak mau ya sudah. Kak. Aku mau kok. Dari dulu suka sama kamu, cuma kamu. Jadi sekarang kamu adalah cara baru untuk mempermainkanku, atau kasihan padaku? Bagaimanapun juga, aku satu-satunya mainanmu. Kamu tidak boleh cari yang lain. Sakit ya? Aku suka bekas yang kau tinggalkan di tubuhku. Selama bisa kau suka itu sudah berarti. Selama aku bisa terus memiliki rasa suka ini, itu sudah cukup kakak. Aku berguna. Aku bisa bantu kakak upgrade teknologi inti perusahaanmu. Masih banyak lagi. Kenapa wajah kakak tiba-tiba merah? Agak panas. Aku juga. Sayangku, kenapa pintu luar masih terbuka? Meskipun keamanan di kompleks villa ini bagus, jangan sampai sembarangan begitu Nia. Nia. Nia, Ayahku masih ada. Kamu pelan-pelan. Nia, bisakah kamu sedikit lebih menyukaiku? Tidak perlu sebanyak aku mencintaimu, kamu hanya perlu setiap hari memikirkan aku sedikit, saat memikirkan aku, sedikit bahagia. Sayangku, kamu di dalam? Sayangku. Sayangku, Ayah, kenapa belum tidur? Aku seperti mendengar.
Suara kamu bicara dengan siapa? Ah, ayah, aku baru bangun tidur. Cepat tidur ya. Halo, Pak Jiang. Mungkin pertemuan kali ini kurang pantas. Semoga lain kali di acara resmi. Lukas dan Kania bertemu lagi secara diam-diam ya. Mereka berdua ketahuan oleh ayah Nona Kania. Padahal bukan pasangan resmi tetap tertarik satu sama lain. Berulang kali mengalami hal yang sama. Apa menurut kalian ini kenapa? Bicaralah. Mungkin mereka berdua memiliki gangguan mental. Kata-katamu ada benarnya juga. Meskipun begitu, mereka harus tetap dipisahkan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan? Bunuh saja mereka langsung. Kalau cara itu berguna, aku sudah lakukan dari dulu. Tapi harus pakai cara keras untuk mewujudkan pasangan resmi. Kami berdua yang paling awal datang. Mereka terlalu sering terlambat. Aku dan Tao Jing mereka di bar malam ini rayakan ulang tahun Gita. Aku pesan minuman dulu. Kamu ingatkan mereka. Baik. Akhir-akhir ini kamu pernah lihat gadis setinggi ini? Itu dia. Orang yang mengikatku dan membawaku ke perbatasan utara di kehidupan sebelumnya. Apakah kamu baru-baru ini melihat seorang gadis setinggi ini? Dia orang yang mengikatku ke perbatasan utara di kehidupan sebelumnya. Jangan mencari di sini secara terpisah. Ternyata dia menemukannya. Aku tidak bisa jatuh di sini. Mereka tidak melihat. Di sini juga tidak ada. Lalu bagaimana? Ayo. Nia, ini aku, Lukas. Tidak sakit? Kania, ini aku, Lukas. Lukas. Kak, kamu mau main-main denganku? Mau? Kalau mau, jangan sembunyi. Apa kali ini akan lepas? Tidak apa-apa. Kamu bisa lebih keras lagi. Aku suka apapun yang kamu lakukan padaku. Aku mungkin sakit. Aku menderita penyakit yang disebut sindrom Kania. Aku tidak menginginkan kesenangan sesaat ini. Aku ingin bersamamu selamanya. Cinta yang tak pernah padam. Pagi, Kak. Setelah memanfaatkan tubuhku,
Kak tinggalkan aku begitu saja, kamu tidak mau aku lagi. Mana ada? Apa karena kamu menahan diri dan tidak memakanku, atau karena tidak meninggalkanku? Mana mungkin aku meninggalkanmu? Kenapa kamu datang? Tadi malam? Aku kirim pesan, ingin menjemputmu, tapi kamu tidak balas. Aku khawatir. Kenapa tiba-tiba? Kambuh? Kamu percaya dengan dunia novel yang disebut dalam surat itu? Percaya? Akulah tokoh utamanya. Aku akan bersamamu selamanya. Aku pernah mimpi. Di dalam mimpi, aku terus menghinamu. Dan setelah kamu kembali ke keluarga Lazuardi, keluarga Pandu terus terhambat. Akhirnya keluarga Pandu bangkrut. Ayah dan kakek Pandu juga tertimpa musibah satu persatu. Jadi? Kamu curiga padaku? Kamu tidak akan. Aku baru saja akan memohon padamu untuk melepaskan keluarga Pandu, tetapi aku diculik ke perbatasan utara. Tadi malam di bar aku melihat orang yang menculikku. Meskipun itu mimpi buruk, aku akan hancurkan untukmu. Pria yang muncul di bar itu, namanya hantu tua. Identitas yang ada palsu. Aku curiga padanya. Imigran gelap. Ya? Orang ini sudah berganti identitas beberapa kali. Orang yang pernah melihatnya, ada yang bilang dia preman. Ada juga yang bilang dia tukang onar. Yang lebih penting lagi, dia cocok dengan pria bertopi sebelumnya, baik bentuk tubuh maupun wajah. Inilah wajah aslinya. Dia yang muncul di tempat rapat hari itu. Orang yang dia lindungi adalah orang yang akhirnya kita cari. Tapi aku sudah lihat semua CCTV hari itu, tidak ada orang di sisinya. Kalau semudah itu ditemukan, pasti tidak akan bersembunyi selama ini. Tapi, aku akan menemukannya. Siapapun yang berniat menyakiti Kania, tidak akan kuampuni. Maaf mengganggu tapi ini tentang Lukas kupikir sebagai bibinya, aku perlu datang sendiri. Nona Pei, silakan terus terang. Aku datang untuk meminta Nona Kania meninggalkan Lukas. Aku harus tanya dulu, seberapa kenal Nona Kania dengan Lukas? Mungkin lebih dari kamu. Apa kau tidak merasa dia menakutkan? Aku benci ayah kandung Lukas, lebih benci lagi keluarga Lazuardi. Karena mereka benar-benar menghancurkan kakak perempuanku. Dalam diri Lukas mengalir darah pria itu, mereka sama dari dalam tulang rasa memiliki dan kontrol yang sangat kuat. Kania, aku sungguh tidak ingin kelak kau menjadi seperti kakakku. Nona Pei, kenapa karena sikap ayah terhadap ibu, lalu dengan mudahnya mendefinisikan seorang anak? Nona Kania mungkin tidak tahu, setelah Lukas kembali ke keluarga Lazuardi, dia memusnahkan semua kerabat. Dia tidak memberi ampun pada satupun orang yang pernah menghinanya. Caranya lebih kejam dari ayahnya dulu. Apa Nona Pei merasa Lukas seharusnya berterima kasih pada orang-orang yang menganiayanya? Aku hanya merasa dia keterlaluan, bagaimanapun mereka keluarga sedarah. Benar, kalau pukulan tidak mengenai badan sendiri, tidak terasa sakit. Saat Lukas diusir dari rumah umur 10 tahun, dia mengalami kesulitan di luar. Kau sebagai bibi kandungnya, bukankah kau juga diam saja? Ikatan darah. Apa itu? Hanya lelusian yang diciptakan keluarga Permana? Sekarang Lukas bukan Lukas yang dulu lagi, dia ada yang sayang. Nona Pei, pelan-pelan, tidak usah diantar. Kamu sudah dengar semuanya. Kamu dengar apa saja? Kak,
Nanti harus sayang aku ya. Lukas. Mulai sekarang, kamu punya aku. Dan hanya aku yang boleh mengganggumu. Orang yang kamu lihat di bar itu. Sama dengan yang mengirim surat padaku sebelumnya. Surat itu bilang kamu adalah pemeran utama pria. Tapi memperingatkanmu untuk menjauh dariku. Ya, Jauhi Lukas. Jangan pernah berhubungan lagi dengannya. Asal kamu bisa melakukannya, utang Lukas padaku, akan aku hapus semuanya. Sepertinya yang selalu dilakukan orang itu. Semuanya terkait dengan memisahkan aku dan Lukas. Tuan Pei. Bapak Cokro, Senang Tuan Pei masih ingat saya. ada perlu? Tuan Pei tidak usah tegang begitu. Dulu, Tuan Pei berhasil menyelamatkan tunangan dan adik tepat waktu. Tampaknya, berkat saya juga. Secara tegasnya. Saya, teman Anda, hanya seorang yang tidak tega melihat ketulusan dikhianati. Apa maksudmu sebenarnya? Seorang penderita gangguan jiwa seperti ayahmu bom waktu, yang bisa meledak kapan saja merebut tunangan yang sudah kau tetapkan sejak kecil. Apa kau rela? Aku bisa membantumu merebut kembali wanita yang menjadi milikmu. Kau bilang mau membantuku merebut Kania. Benar dengan segala cara, lagi pula aku punya cukup amunisi. Asalkan Lukas dari keluarga Lazuardi tersingkir dari antara kalian, itu sudah cukup. Bagaimana? Kenapa? Aku bisa terus terang padamu. Aku benci Lukas. Itulah alasan aku membantumu. Aku pikirkan. Soal kejadian waktu lalu. Terima kasih. Kenapa sungkan begitu kau kan tunanganku? Tidak tahu apakah kakak akan suka kejutan dariku. Bagaimana mungkin dia suka orang yang muram dan hina sepertimu, penjahat? Merekalah protagonis sejati. Dia akan menemukan kebenaran. Dan kau pencuri ini pantas masuk neraka. Bapak Pandu Peian adalah anak dari kakak perempuanku. Dibesarkan di keluarga permana, mendapat pendidikan terbaik. Dia dan Kania sudah dijodohkan sejak kecil. Sekarang mereka sudah cukup umur. Sudah saatnya mereka menikah. Anak-anak sudah besar. Mereka punya pikiran sendiri. Kita sebagai orang tua, suka ikut campur urusan anak muda, pasti menyebalkan. Kania masih muda, dia tidak mengerti. Tapi Anda adalah saksi kejadian waktu itu. Bagaimana bisa Anda berkata begitu? Nia, kami memang masih muda, tapi lebih pintar dari aku dan ayahnya. Soal ini biar Nia yang putuskan sendiri, bilang padaku tidak ada gunanya. Tapi Anda kakek kandungnya. Kamu adalah bibi kandung Lukas. Kamu terlalu berat sebelah, bukan? Lukas itu bukan keponakanku, dia orang gila. Orang gila, perilakunya sekarang sudah sangat mirip dengan ayahnya dulu. Apa keluarga Pandu tidak takut tragedi terulang? Gila. Tidak apa-apa, aku suka kamu. Siapapun dirimu. Aku tetap suka. Kakek, Nona Pei. Aku ingin memperkenalkan dengan resmi. Ini pacarku. Juga pendamping hidupku kelak. Lukas. Sebenarnya, orang itu datang untukmu dan Lukas. Beri aku sedikit waktu, aku bisa membantumu. Hati Lukas sangat kecil, hanya cukup untukku seorang. Aku tidak ingin dia sedih. Meskipun begitu, anak itu cukup membuat iri. Kania juga cintaku yang tulus.
Tidak akan pernah berubah. Kenapa? Kenapa sudah berbuat begitu banyak mereka tetap bersikeras untuk bersama? Ada apa? Aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dadaku sakit banget. Halo, apakah ini keluarga Pandu? Dia mengalami kecelakaan parah sekarang di rumah sakit umum pertama. Apa? Mana mungkin? Mana mungkin? Kenapa ayahku bisa celaka? Bukankah aku sudah bilang padanya, untuk sementara jangan menyetir lagi? Pak Pandu benar-benar mendengarkan Anda. Kami tidak menyetir. Bahkan tidak naik mobil. Hanya saat berjalan di pinggir jalan, terjadi tabrakan berantai. Untungnya cepat ditolong, sudah lepas dari bahaya. Aku pergi urus administrasi dulu. Bukankah aku sudah menghindarinya? Kenapa masih terjadi? Pasti dia. Peristiwa ini pasti ada hubungannya dengan dia. Nia, jangan takut. Aku di sini. Aku akan bantu kamu menangkapnya. Buat dia membayar harga yang setimpal. Apapun yang aku lakukan, aku merasa ada mata yang mengawasi kita dari belakang, menanggapi perubahan yang kita buat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Sudah naik. Baik. Oke, Bagus sekali. Apa ini beneran berguna? jika tujuannya memisahkan kita, semakin mesra kita, dia makin gelisah. Aku curiga. Kamu cuma mau enaknya sendiri. Memancing musuh itu benar, pamer mesra sama kakak di depan umum, itu juga tujuannya. Hari ini belum tentu muncul. Tapi selama kita sering muncul di tempat umum, lihat tingkah lakunya sebelumnya, dia pasti tidak akan diam. Berikutnya waktu pengalaman untuk penonton beruntung. Silakan. Ibu ini, silakan naik ke panggung. Silakan. Ibu ini, silakan naik ke panggung. Silakan coba kalau mau. Nona Kania, ketemu lagi. Kamu? Mau apa? Kamu selalu tidak dengar nasihatku. Jadi saya terpaksa undang kamu ke sini. Biar aku percaya padamu, setidaknya tunjukkan sedikit ketulusan. Kamu? Mau apa kamu? Kamu selalu mengabaikan nasihatku. Jadi aku terpaksa memanggilmu ke sini. Biar aku percaya padamu, setidaknya tunjukkan sedikit itikat baik. Kalau sembarang orang datang di depanku dan bicara beberapa hal yang aku percayai, bukankah aku mudah ditipu? Bagaimana caranya supaya kamu percaya padaku? Itu tergantung padamu apa yang bisa kamu berikan. Bagaimana kalau aku bilang? Kamu terus bersama, Lukas, keluarga Pandu akhirnya akan diakuisisi oleh keluarga Lazuardi, keluargamu semua akan meninggalkanmu. Apakah kamu masih mau melanjutkan? Ini semua terjadi di kehidupan sebelumnya. Jadi hal-hal itu semua dibuat olehnya. Kalau aku tidak bersamanya harus dengan siapa? Dengan tunanganmu Peiyan. Dialah jodohmu. Dia tahu Peiyan juga. Tapi masalah perjodohan antara dua keluarga ini belum diumumkan ke publik, hanya sedikit yang tahu siapa sebenarnya dia. Kalau aku bersamanya, apakah keluarga Pandu akan terhindar dari semua yang kamu katakan? Tentu. Kamu bisa menjamin? Aku jamin.
Kerjasama yang menyenangkan. Apakah aku benar-benar bisa percaya padamu? Di dunia ini, hanya aku yang benar-benar bisa membantumu. Bapak Cokro, ternyata Anda. Kamu pintar, tahu cara menjebak berulang kali. Sayangnya, kamu tidak pernah berhasil. Apa maksudnya tidak pernah berhasil? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak mencoba melakukan apapun. Apakah ada masa lalu yang tidak aku ketahui? Kamu penasaran, kan? Ekspresi wajahmu seperti ini, aku benar-benar tidak pernah bosan melihatnya. Cinta sekaligus benci. Meskipun lebih cepat dari sebelumnya, tapi kamu terlalu tidak patuh. Aku terpaksa memajukan rencanaku, mengirimmu ke tempat itu untuk belajar patuh. Kau tahu kami berulang kali menjebak, kenapa tidak terpikir malam ini juga sebuah drama? Orang-orangmu di luar sudah dihabisi. Kau bisa mengatasi mereka di luar. Kenapa tidak menyadari ruangan ini penuh bom? Aku bisa memberi kalian kesempatan terakhir. Pilih satu dari dua. Kalian, pilih siapa yang hidup. Meskipun cinta begitu dalam, di hadapan sifat manusia, tetap akan memilih yang menguntungkan diri sendiri. Kalian hanya punya 30 detik untuk berpikir. Jika waktunya habis, kalian semua akan mati di sini. Kami tidak memilih apapun. Bisa mati bersama kakak. Itu juga kebahagiaan lain. Apapun yang kulakukan. Kenapa aku merasa ada sepasang mata mengawasiku dari belakang menanggapi perubahan yang kita buat? Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku punya rencana. Tapi orang ini licik. Takut dia akan tahu. Justru kita ingin dia tahu. Tahu kita ingin memancingnya keluar. Dia orang yang sangat sombong, pasti tidak akan bersembunyi, malah akan membalas dengan jebakan lalu. Berdiri dengan bangga pamer bahwa dia sudah melihatmu. Dengan begitu, kita bisa tahu identitasnya. Semakin kita tidak berpisah, dia akan semakin gelisah. Agar bisa menguji niat aslinya. Kalian lebih memilih mati bersama daripada pergi dari sini. Kalau begitu, hanya bisa restart. Sepertinya taruhan kita berhasil. Dia selain memisahkan kita dan membuatmu bersama Pei Yan, juga tidak membiarkan kita mati. Jika tugasku adalah membuat kalian berdua bersama, kupikir di kehidupan pertama sudah selesai. Tugas? Aku seorang penakluk. Awalnya hidup biasa, tapi tenang dan bahagia. Namun karena satu komentar sembarangan, aku terlempar ke dunia novel ini. Harus membuat tokoh utama pria dan wanita dalam buku bersatu, baru tugasku selesai. Tokoh utama pria dan wanita? Kami. Tapi kau, penjahat licik ini, terus mengganggu tokoh utama wanita, terus membuatnya jatuh cinta padamu. Aku sudah mengalami belasan kali, tetap tidak bisa menyelesaikan tugasku. Tokoh utama pria? Siapa yang kau cintai? Dialah tokoh utama pria. Kau berani menipuku? Sayang, aku salah. Diam, kau berani mengabaikanku? Karena hidup ini akan gagal lagi, maka hanya bisa mati bersama. Suara ledakan. Aku mendengar suara ledakan, tiba-tiba kembali. Kapan? Kalian diam, aku pasti akan menang. Untung ada lorong bawah tanah di kamar. Akhirnya mimpi buruk berakhir.
Nia? Kamu tertanam dalam-dalam darah dan nafasku, hanya disirami cinta, aku bisa hidup begitu nyata.